Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di channel Huruf Ora. Ya, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa saja media transmisi dalam jaringan. Nah, sekarang ini kembali juga ada pertanyaan-pertanyaan ya dari yang di YouTube-nya. Nah, mengenai gangguan nih. Ada kejadian misalnya di WiFi itu di kampusnya, di ruangannya kok untuk mendapatkan sinyal WiFi itu sulit, ataupun internetnya lola lah ya, agak-agak lemot lah istilahnya ya. Zaman sekarang bilangnya seperti itu. Nah itu apakah itu terkait berarti ada gangguan kah? Nah, gangguannya itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Dek. Saya emang selalu enaknya itu pakai whiteboard ya. Oh gitu. Boleh silakan. Boleh ya. Kita harus mengenal apa itu sinyal analog dan sinyal digital ya. Jadi sinyal analog, sinyal digital. Gitu. Nah, kalau sinyal analog itu kalau secara bentuk sinyalnya seperti sinyal sinus ya. Gitu. Nah, kalau sinyal digital dia bentuknya pulsa ya. Nah, mengapa saya menuliskan ini dulu? Karena memang ada hubungannya begini, jadi biar tahu. Ada namanya pelemahan sinyal ya. Itu hubungannya di sinyal analog ya. Tapi kalau di digital itu kita bilangnya itu error rate gitu. Jadi bit error rate. Jadi ini sebuah parameter kali ya. Jadi biar nanti kita terbiasa gitu. Kalau ada gangguan itu, kalau misalkan di komunikasi data di digital itu biasanya kita ngomonginnya error rate ya. Berapa sih tingkat errornya gitu dalam komunikasi data itu. Nah, penyebabnya itu ada 3 ya, secara umum nih. Jadi penyebab pada gangguan tersebut ya, pada gangguan media transmisi ada 3 itu secara umum. Yang pertama itu tentang attenuation ya, atau bahasa Indonesianya itu peredaman. Jadi apa sih attenuation itu? Dia melemahkan sinyal gitu. Jadi secara amplitudo ya berarti bicaranya ya. Kalau misalkan tadinya itu 10 volt gitu ya, jadi misalkan ini 10 volt gitu ya. Nah, setelah dia melewati suatu propagasi sinyal tertentu misalkan ya, entah karena memang jarak gitu, jadi sinyalnya menjadi lemah gitu ya. Jadi yang tadinya 10 volt jadinya lebih lemah. Jadi misalkan ini jadi 5 volt gitu. Nah, ini harus ada namanya penguat ya. Kalau di sisi receivernya kemarin kan tentang media transmisi kan antara transmitter dan receiver atau dari pengirim ke penerima. Misalkan WiFi ada di lantai atas gitu ya. Kemudian kita turun ke bawah gitu. Nah, sinyalnya makin lemah kan. Nah, itu berarti butuh penguat, atau kalau misalkan dalam sehari-hari itu ada namanya repeater ya. Repeater itu adalah penguat. Jadi biar menguatkan sinyal gitu. Nah, yang kedua, penyebab yang kedua itu adanya distortion sinyal ya. Jadi distortion. Nah, distortion ini ada karena perubahan bentuk sinyalnya gitu. Jadi misalkan kalau tadi kan ini kan berhubungannya amplitudo ya. Kalau ini ada komposit sinyal misalnya. Komposit sinyal itu gabungan dari beberapa frekuensi ya. Jadi misalkan kalau sinyalnya itu biasanya umumnya gini, kalau di komunikasi data itu nah kayak gini ya. Ya. Nah, jadi
aslinya begini gitu ya komposit sinyalnya. Nah karena terjadi distorsi ya di receivernya itu menjadi ya misalnya agak miring gitu ya, ya nggak beraturan juga gitu, atau gini juga ya. Jadi antara yang asli sama yang sudah diterima berbeda gitu ya. Nah yang ketiga itu noise ya. Noise ini kalau Indonesianya berarti tidak diinginkan gitu ya. Dalam sebuah sinyal ya, saya gambarkan misalkan sinyal aslinya itu adalah seperti ini ya, sinyal sinus gitu. Nah karena adanya noise, dia ada sinyal yang lain gitu ya, jadi dari aslinya misalkan ada gini gitu kan ya. Jadi ada sinyal yang lain yang apa namanya masuk di sinyal tersebut ya. Karena noise ini memang ada macam-macamnya gitu ya. Saya uraikan lagi tentang noise karena memang noise ini banyak macamnya. Ada namanya internal noise, ada namanya external noise ya. Jadi kalau internal noise itu contohnya dari perangkatnya sendiri ya. Misalkan kalau laptop itu kan kadang-kadang ada suara dari hembusan hawa panas dari exhaust ya, gitu kan di laptop itu ya, atau di perangkat elektronik lainnya lah. Nah itu namanya thermal noise ya, thermal noise. Nah, thermal noise ini memang adanya pergerakan elektron-elektron ya dari spektrum frekuensi itu. Tapi dia merata di semua frekuensinya gitu. Jadi menyebabkan panas ya? Jadi kayak kalau di kabel tuh kayak anget-anget terus ya. Atau bisa juga disebut white noise nih. Nah, thermal noise atau white noise ini tidak cukup mengganggu ya, karena memang karena dia merata di spektral dayanya di seluruh frekuensi, maka si user itu tidak terasa kembali ya. Karena contohnya misalkan kayak suara jangkrik aja ya, krik 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 krik, itu kan awal-awal mungkin mengganggu, tapi karena dia merata suaranya gitu, jadi suara jangkriknya itu ya akhirnya udah biasa kedengeran. Nah kalau external noise apa contohnya? Kalau external noise ini ada macam-macam ya, ada disebut impulse noise ya, impulse noise misalnya. Nah, impulse noise ini yaitu adanya kayak tegangan tinggi tiba-tiba gitu ya, melebihi thresholdnya dari karakteristik mediumnya itu. Nah, seperti contohnya ada kilat gitu ya, atau ada hentakan dari sinyal listrik. Kalau yang tadi thermal noise, white noise itu tidak mengganggu ya, tidak terlalu mengganggu. Nah kalau impulse noise ini ya mengganggu ya. Itu juga bisa menyebabkan error ya. Jadi nanti nggak bisa diterima misalkan gitu ya, atau sinyal menjadi rusak ya. Itu impulse noise. Nah selain impulse noise, di external noise juga ada juga tentang fading gitu ya. Nah fading ini yang tadi kan mungkin kembali lagi di wifi, kok saya sinyalnya tiba-tiba hilang gitu ya, walaupun kayaknya deket gitu. Nah di situ dilihat apakah ada objek ya, suatu building atau bangunan tertentu ya. Nah kalau fading ini memang dia disebut
gangguan pada media transmisi yang disebabkan oleh adanya misalkan tidak bisa menembus atau sinyalnya terganggu karena ada halangan gitu ya, ada objek. Bahkan kalau misalkan disebut multipath fading ya, itu artinya ada beberapa sinyal yang diterima oleh penerima yang sebenarnya itu dari pantulan-pantulannya gitu. Makanya jadi tidak bisa diterima dengan baik ya. Ada juga disebut interference ya. Interference ini artinya ada frekuensi ya yang berdekatan dengan frekuensi lain. Jadi terjadi salah masuk lah istilahnya gitu ya. Jadi gangguan ini memang juga sering terjadi juga ya kalau misalkan kita menggunakan frekuensi yang sangat berdekatan dengan frekuensi tetangganya. Misalkan channel A di frekuensi 10,07 gitu ya. Nah kemudian di channel B nya frekuensi 10,075 gitu. Itu kan sangat berdekatan sekali. Mungkin channel B nanti akan masuk ke A dan sebaliknya juga gitu. Disebut crosstalk. Nah crosstalk ini cakap silang ini ya, ya bagian dari interference juga. Misalkan ada dua kabel gitu ya, seperti ini. Nah ini karena memang terdapat gelombang elektromagnetik yang melewati di kabel ini yang sangat berdekatan ini, maka misalkan ada informasi di kabel A dan ada informasi kabel B, nah ini bisa saling tumpang juga ya. Jadi terjadi percakapan silang, itu crosstalk. Nah, ada juga echo ya. Nah echo ini sinyal yang tidak diinginkan juga, yaitu di mana ada sinyal keluaran yang masuk ke sinyal masukan gitu ya. Jadi misalkan kita lagi bicara dengan mikrofon ya, di dekat speaker. Nah suara yang keluar dari speaker ya masuk ke mikrofon gitu. Nah jadi terjadinya kayak gemak gitu ya, echo. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin itu untuk gangguan-gangguan pada media transmisi ya. Jadi ada 3 yang utama penyebabnya, yaitu karena ada attenuation atau redaman, kemudian adanya distortion atau perubahan bentuk sinyal, dan yang ketiga karena adanya noise atau sinyal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Ya begitu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Fahmi mengenai gangguan pada transmisi. Nah berarti tadi terjawab juga ya pertanyaan dari salah satu penanya mengenai kenapa sih wifi itu kok kadang ada gangguan gitu ya. Mungkin berarti bisa karena ada pelemahan sinyal ya, atau ya, apa tadi istilahnya tadi? Karena ada attenuation ya, ada distortion ya, ada noise juga gitu. Oh begitu ya. Ya mungkin cukup itu saja untuk kali ini ya. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.